Nah, itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Setiap apa yang disampaikan oleh Isa Al-Masih, itu selalu terjadi perbantahan. Bahkan terjadi debat kusir di saat Isa Al-Masih memperkatakan hal yang benar. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum Muhammadiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar kita semuanya? Haleluya, luar biasa. Saya selalu berdoa kepada Tuhan untuk para subscriber pencinta channel Injil Kabar Baik Habaget agar selalu dalam lindungan Tuhan. Apapun yang saudara lakukan dan kerjakan pasti dibuat oleh Tuhan berhasil. Dan saudara juga dijauhkan dari segala mara bahaya, celaka, maut, musibah maupun sakit penyakit, termasuk virus yang lagi melanda bangsa dan negara kita. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya mengajak saudara untuk berpikir secara pikiran yang sehat, berpikir secara jernih dengan akal yang sehat, dan berpikir secara kritis sehingga kita bisa menemukan kebenaran. Ketika saudara menemukan kebenaran, cepat-cepat ambil tindakan, karena dengan kebenaran kita dimerdekakan. Dan bila saudara tidak menemukan kebenaran di dalam penyampaian saya, cepat-cepat juga saudara meninggalkan channel Injil Kabar Baik Habaget. Tidak perlu saudara menghina, mencaci maki, karena saudara berdosa nanti. Yang pertama, dosa menolak Kristus, menyangkal Kristus. Yang kedua, saudara berdosa karena menghina saya, mencaci maki saya. Bahkan di setiap agama apapun tidak boleh saling menghina, saling mencela, saling mengejek. Nah, ayo berpikirlah secara akal sehat. Kalau kata Bang Adi Armando. Tadi siang Bapak Ibu saya sharing dengan beberapa teman saya yang muslim mengenai Isa Al-Masih, kalamullah ataupun kalimatullah. Nah, di situ Bapak Ibu terjadi kesimpulan di mana mereka berkata kepada saya, kalau dipikir secara pikiran manusia, kata teman ini, Isa itu Allah katanya. Karena Isa ini ruhullah. Isa fa'innahu ruhullah wa kalimatuhu. Isa ini sesungguhnya rohnya Allah dan kalimahnya Allah. Nah, tetapi kenapa Ustadz kami tidak mengajarkan hal itu kepada kami? Yang jelas Bapak Ibu, saya sendiri sudah menerangkan sedemikian rupa mengenai Isa Al-Masih. Dan juga saya sudah terangkan bagaimana Yesus Kristus yang kita imani. Bagaimana pribadinya, yang selama ini diputarbalikkan fakta oleh saudara kita dari seberang mengenai cerita yang sebenarnya, sejarah yang sebenarnya tentang Yesus Kristus. Maka kesimpulan tadi Bapak Ibu, teman-teman berkata, kalau dipikir secara pikiran manusia memang Isa Al-Masih itu Allah, Bang Pendi. Tapi saya belum berani mengambil keputusan. Nah, ini doa kita Bapak Ibu, khususnya para pendoa syafaat di channel Injil Kabar Baik Habaget. Terus dukung pelayanan saya sehingga banyak teman, banyak orang tercerahkan di ladang pelayanan penginjilan. Di video kita pada kesempatan ini Bapak Ibu mengenai Isa sebagai kalimatullah, Isa Al-Masih sebagai kalimatullah. Nah, perhatikan baik-baik. Ini sudut pandang Islam, bukan sudut pandang kekristenan. Karena di dalam kekristenan, dalam Alkitab itu nama Isa Al-Masih tidak ada. Yang adanya Yesus Kristus atau Yeshua HaMasiah. Isa tidak ada. Tapi ini saya coba mengkaji lewat Islamologi. Nah, Isa sebagai kalimatullah. Isa sebagai kalimatullah Bapak Ibu menjelaskan banyak hal kepada kita. Isa Al-Masih adalah teladan yang terbaik. Jadi di antara semua nabi dan rasul, Isa Al-Masih adalah teladan yang terbaik. Tidak ada nabi dan rasul yang lain yang menjadi teladan yang paling baik selain Isa Al-Masih. Ini kalau menurut pengkajian saya secara Islam ya. Al-Quran sendiri menyatakan Isa adalah pribadi yang suci, di mana tertulis Bang Pendi dalam Al-Quran 19 ayat 19.
Al-Quran juga menyatakan Isa mengajarkan kebenaran. Nah, itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Isa Al-Masih, Bapak Ibu, mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Setiap apa yang disampaikan oleh Isa Al-Masih, itu selalu terjadi perbantah-bantahan, terjadi perbantahan. Nah, bahkan terjadi debat kusir di saat Isa Al-Masih memperkatakan hal yang benar. Nah, itu tertulis dalam Quran surat 13 ayat 34. Sekarang kita bisa jelas memahami sebuah hal ini karena sebagai kalimatullah, Isa berkata dan berbuat benar. Dia tidak pernah berdosa. Di dalam pribadi Isa Al-Masih, tidak ada satu manusia pun yang bisa mendapatkan dosa, yang bisa mendapatkan celah, yang bisa mendapatkan kesalahan, yang bisa mendapatkan satu fatwa bahwa di dalam Isa Al-Masih, dalam perkataan Isa Al-Masih, terdapat satu perkataan yang kotor, satu perkataan yang keji, satu perkataan yang menjijikkan, atau satu perkataan ataupun perbuatan yang melanggar perintah ataupun norma-norma ataupun etika, adab, budi pekerti, dan sopan santun. Tidak ada Bapak Ibu Saudara jumpai pada pribadi Isa Al-Masih mengenai kesalahan, mengenai dosa, mengenai celah. Itu tidak ada. Kenapa? Karena dia ini adalah kalimatullah, kalamnya Allah. Dia ini rohnya Allah. Tidak mungkin roh Allah itu melakukan satu perbuatan keji, satu kesalahan, satu kesilapan. Tidak mungkin, karena roh Allah itu adalah menceritakan selalu tentang kebenaran. Nah, yang menceritakan tentang penyimpangan-penyimpangan dari norma-norma agama itu adalah rohnya Lucifer, Hilal bin Sakhar, yaitu satu pribadi yang tidak senang kepada Tuhan, yang tidak senang dengan Isa Al-Masih, yang tidak senang dengan hadirnya Isa Al-Masih di dunia ini, yaitu setan. Nah, dialah yang selalu memprovokasi, yang menyebarkan hoak kepada umat manusia, sehingga umat manusia dia tidak percaya kepada kalamullah itu, yaitu pribadi Isa Al-Masih. Nah, kita juga bisa mengerti, kita bisa memahami Isa Al-Masih menciptakan dunia. Pertanyaannya Bapak Ibu, dengan apa Allah menciptakan dunia? Jawabannya dengan kalimatnya. Quran surat 41 ayat 11. Nah, dengan kalimatnya, bukan? Kitab Allah menegaskan, di dalam dialah atau di dalam Yesus Kristus telah diciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu telah diciptakan di dalam Yesus Kristus, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, Isa Al-Masih, Bapak Ibu, menyampaikan firman Allah secara langsung. Cara Isa menyampaikan wahyu berbeda daripada nabi lainnya. Sangat jauh berbeda. Berbeda sekali. Isa bisa langsung menyampaikan firman. Ia tidak perlu menunggu Allah mewahyukan firman. Ia tidak perlu lagi menunggu kapan Jibril datang berbisik sesuatu kepada Isa Al-Masih. Tidak perlu. Kenapa? Karena Isa Al-Masih itu kalamullah. Isa Al-Masih itu rohnya Allah. Maka ia tidak membutuhkan malaikat Jibril untuk membisikkan sesuatu kepadanya. Menurut saudara, jika bukan kalimatullah atau jika bukan Isa Al-Masih itu rohullah, mengapa Isa dapat langsung berfirman? Sekali lagi Bapak Ibu, menurut saudara, jika bukan Isa Al-Masih itu kalimatullah, jika bukan Isa Al-Masih itu firman Allah, jika bukan Isa Al-Masih itu ruhullah, rohnya Allah, mengapa Isa dapat langsung berfirman tanpa perlu bisikan daripada malaikat Jibril? Saya mengajak saudara semuanya untuk berpikir secara akal sehat, bukan berpikir secara nafsu. Berpikir secara akal sehat, berpikir secara jernih. Kalau perlu Bapak Ibu, seperti Buya Syukur katakan, kita harus berpikir secara kritis dan jangan takut murtad. Itu kata Buya Syukur. Terima kasih. Shalom alaikum bishim Hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan Bapak Yahweh bishim Adonai Yesua Hamasyah. Urwah Hakodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin.